Saya dari Padang. Saya merasakan penyakit ini mulai dari bulan Agustus. Udah banyak yang saya lakukan. Ada Beckham, ada Mesek, ada juga yang dengan Tusiah. Tapi semuanya tidak ada kemajuan. Saya sudah mulai berobat ke rumah sakit di Padang. Kemudian saya berobat di dokter saraf. Namun sudah beberapa kali pergi ke dokter. Awalnya saya bisa berjalan. Di Septembernya sudah mulai terasa kaki saya kebas, kesemutan. Kemudian di Oktober sudah dilakukan lagi konsultasi dengan dokter, namun semakin lama semakin tidak ada perubahan. Kalau saraf terjepit di torakal terjadi artinya di punggung, itu agak berbeda dengan di leher maupun di pinggang ya. Kalau di punggung itu keluhan yang biasa dirasakan itu sulit berjalan. Jadi kelemahan dua anggota gerak, jadi kaki gitu ya, tapi tidak terlalu nyerinya justru tidak terlalu dirasakan oleh pasien. Keluhan-keluhan lain hampir seperti tidak ada, tapi si pasien utamanya merasakan keluhannya adalah sulit berjalan, kakinya melemah. Kemudian nanti pelan-pelan akan diikuti dengan gangguan buang air besar dan air kecil ya, jadi fungsi saraf otonomnya juga mulai terganggu. Di awal November saya disuruh untuk melakukan terapi udah beberapa kali, namun tidak ada kemajuan. Dan saya juga disarankan dokter saraf untuk melaksanakan bedah saraf, dan kegiatan-kegiatan ini juga saya lakukan untuk kegiatan terapi. Namun setiap terapi tidak ada kemajuan, malahan saya semakin merasa berat. Apabila si pasien sudah melakukan MRI dan memang sudah terdiagnosa adanya jepitan saraf di punggung, maka sebaiknya harus segera dilepas saraf terjepitnya sebelum saraf yang terjepit itu mengalami kerusakan. Sebab apabila saraf di punggung ini mengalami kerusakan, biasanya dia permanen, dia tidak bisa kembali lagi seperti semula. Akan tetapi kalau masih belum rusak, misalnya baru mengalami efek tekanan aja, masih besar harapan kelumpuhan atau keluhan-keluhan yang dirasakan pasien itu akan balik normal kembali kalau dilakukan pelepasan dari saraf terjepitnya. Jadi intinya yang harus dilakukan adalah cepat-cepatlah ambil pengobatan dengan cara tindakan, baik dengan operasi konvensional atau sekarang kan ada teknologi yang minimal invasif seperti endoskopi, contohnya adalah endoskopi Joymax gitu ya, yang saat ini jauh lebih aman dan sangat minimal invasif ya. Kayaknya anak saya tinggal di Jakarta, dia mencarinya lewat YouTube. Untuk segera aja datang ke klinik Lemina, langsung ketemu dengan dokter Yosi, dan beliau menyarankan untuk ini segera dilaksanakan RMRA ulang. Setelah itu dari hasil MRI tersebut, dokter Yosi menyarankan untuk dioperasi 2 titik dengan sistem operasi endoskopi, karena saya takut kalau dilaksanakan dengan cara operasi terbuka itu pemulihannya juga lama, kemudian risiko yang akan diterima nantinya mungkin juga besar, dan tingkat kegagalannya kalau saya mendengar itu sangat besar tingkat kegagalannya dan tingkat keberhasilannya kecil. Maka untuk itu kami
bermusyawarah dengan anak-anak untuk melaksanakan kegiatan operasi dengan kegiatan endoskopi ini. Mudah-mudahan hari ini operasi yang akan dilaksanakan yang dijadwal jam 8 nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan saya tentu berharap bagaimana saya bisa pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala.